Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 1 dari bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah, kita lanjutkan kajian di hari yang mulia, yang mana hari ini seperti hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, terutama di riwayat Abi Daud, "Ma min ayyamin ahabbu ilallah minal a'mali salihah illa fi ayyamil asr." Maka tidak ada hari-hari yang mulia di sisi Allah kecuali dari hari-hari 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Dan pada hari ini adalah hari awal dari bulan Dzulhijjah, dan alhamdulillah di ma'had ini semuanya dalam keadaan berpuasa, baik pengurus ataupun para santri. Dan juga kita akan berijtihad di dalam beribadah, terutama yang zahir, salat berjamaah dan juga menuntut ilmu. Maka tidak ada yang malas-malas dalam menuntut ilmu pada hari-hari ini. Maka kita masuk pelajaran kita dalam permasalahan tatbiq ataupun aplikasi penerapan ilmu tajwid dan ilmu al-qiraah, yang mana telah kita masuk kepada ayat yang ke-15, di mana Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi la yaslaha illal ashqa." Maka di pelajaran yang lalu telah kita lewati dari ayat ini, di mana di dalam ayat ini telah kita jelaskan dari hukum-hukumnya. Maka dari hukum yang telah kita berikan di ilmu qiraah, terjadi khilaf di kalangan para qurra dan juga di ahkam tajwid. Dan juga yang belum kami berikan di ilmi i'rab. Iya, belum di i'rab. Maka ucapan Allah la yaslaha illal ashqa, dan juga terlewat mungkin kemarin karena banyak faidah, hukmu la yaslaha illa maka di sini mad apa? Mad jaiz munfasil au mad silah tawilah au qasirah. Jawabnya mad jaiz munfasil, karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan bukan dalam satu kalimah. Maka dibaca mad 4-5 dari qiraah jumhur, dan dibaca dengan mad isba' oleh qiraah Wars an-Nafi'. La yaslaha illal ashqa. Maka dibaca 4-5 mad jaiz munfasil, maknanya boleh lebih dari 2 harokat. Adapun qiraah dari Wars maka dibaca panjang. Maka selain dari qiraah Wars yang taglidhu lam dan juga hukmu dari naql ila lashqa, dan di akhirnya menjadi at-taqlil al-ashqa, maka juga di sini haknya dipanjangkan menjadi isba. Maka kita baca la yaslaha illa lashqa. Maka itulah qiraah dari Wars dan yang lainnya tentang mad jaiz munfasil. Adapun dari segi i'rab,
la yaslaha, maka la di sini la nafiyah, dan yasla fi'lun mudhari' yang tidak berpengaruh dengan la. Kenapa tidak berpengaruh? Karena la di sini la nafiyah. Adapun la yang mempengaruhi i'rab fi'lun mudhari' adalah la nahiyah. Maka di sini la-nya la nafiyah. Lalu kalau begitu fi'lun mudhari' setelahnya yasla dikatakan fi'lun mudhari' marfu litajarrudihi anin nasib wal jazim. Wa alamatu rafihinya mana? Yasla, seperti selalu dengan i'rab dhammah muqaddarah, mana aming duhuriha at-ta'adzur, la yasla. Maka karena di sini yasla dia marfu litajarrudihi anin nasib wal jazim, menandakan la di sini dari segi makna bukan la nahiyah. Karena jika la nahiyah dia akan menjazmkan fi'lun mudhari', berarti si alifnya akan dihilangkan, majzum bihadfi harfil illah. Jadi la yasla tanpa alif, la yasla jika la nahiyah. Maka disinilah pentingnya pelajaran mengi'rab, di mana la di sini kita artikan maka tidaklah, bukan la maka janganlah. Beda, tidaklah dengan janganlah. Maka misal untuk la nahiyah, misalnya la tusyrik billah, seperti di surat Luqman misalnya, ya bunayya la tusyrik billah. Maka la tusyrik di sini, tusyrik fi'lun mudhari' majzum dengan la yang sebelumnya. Berbeda dengan kasus ini. Maka majzum di sini alamatu jazmihi bisukun la tusyrik billah. Maka maknanya pun tidak seperti di sini. Di sini dinafikan, maka tidaklah. Di sini la yaslaha, maka tidaklah dibakar di api neraka itu illal ashqa, kecuali orang-orang yang hidupnya menderita sengsara. Maka la di sini la nafiyah. Adapun di kalimat la tusyrik billah, maka la-nya di sini la nahiyah, maknanya maka haram. Diharamkan untuk beribadah kamu kepada selain Allah. La tusyrik billah. Idan la yaslaha, yasla fi'lun mudhari' marfu litajarrudihi anin nasib wal jazim. La yasla dan yasla fi'lun mudhari' hunaka fa'il, dhamir mustatir takdiruhu huwa yaslaha, maka dhamir ha muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasb maf'ulun bih. La yaslaha illal ashqa, wa jumlah la yaslaha illal ashqa naqul fi mahallin nasb min mada, min sifatin nar alladhi madha ma'ana fil ayah as-sabiqah. Fi qoulihi ta'ala fa'angdartukum naran talazza, fanaran huna maf'ulun bih, fa'angdartukum naran, summa talazza sifah linaron al-awwal. Wa jumlah la yaslaha illal ashqa, tidak ada yang masuk dipanggang di dalamnya kecuali orang-orang yang durjana, sengsara. Maka di sini sifat yang kedua bagi api neraka. Maka jumlah la yaslaha illal ashqa fi mahallin nasb maf'ul, fi mahalli nasab, sifat yang kedua setelah talazza. Maka disifati api neraka dengan talazza yang menggelegak, juga disifati dengan penduduknya tidaklah kecuali orang-orang yang celaka. Illal ashqa, maka al ashqa di sini fa'il marfu wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah alal alif mana aming duhuriha at-ta'adzur. Idan huna kadalik ta'adzur. Maka katsir di dalam surat Al-Lail dan juga
surat Ad-Duha dan juga surat Asy-Syams ta'addur. Dan karena i'rab yang ta'addur ini menyebabkan di dalam qiraahnya pun terjadi khilaf antara Al-Kisai yang imalah Al-Kubra dan Wars yang Al-Imalah As-Sughra dan Abu Amr, dan jumhur yang membaca dengan fathah zahirah, maknanya fathah dengan jelas. Maka inilah dari i'rab ayat yang terdahulu, dan kita masuk kepada ayat yang ke-16. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Maka alladzi, hamzah, lam, dal dan ya kulluha muraqqaqah. Dan lam di sini ada dua lam, maka udgima alladzi. Dan ya di sini mad tabi'i harakatan atau mad asli semuanya sama. Mad tabi'i nama lain mad asli, karena ya sakinah sebelumnya kasrah. Alladzi kadzdzaba, maka kaf wa dza wal ba semuanya muraqqaqah. Kadzdzaba dan zal di sini dalam keadaan musyaddadah, maka asalnya idgham. Wa tawalla fakadzalika waw wa ta wa waw wa lam wa alif layyinah kulluha muraqqaqah. Dan alif di akhirnya alif layyinah, alif sakinah sebelumnya fathah, maka dia mad tabi'i. Maka miqdar harakatain wa tawalla. Jadi ada dua mad tabi'i, alladzi wa tawalla, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Maka kilahuma mad tabi'iyan. Kemudian dari segi al-qiraah, maka tidak ada perbedaan kecuali di akhirnya wa tawalla. Maka dhahabal jumhur, di antaranya Hafiz an Asim dan juga Ya'qub al-Hadrami dan yang lainnya, maka qara'u bil fathah bila khilaf waslan wa waqfan. Maka dibaca dengan fathah alladzi kadzdzaba wa tawalla, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Adapun qiraah yang menyelisihi jumhur, Tob'an di sini semuanya kembali kepada Nabi, karena Nabi diturunkan sab'ah ahrufin. Namun dipopulerkan oleh Al-Kisai dari tabi'in dan juga oleh Abu Amr dan Wars an-Nafi', maka asalnya adalah fil asl qiraah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idan hadal khilaf baina Wars an-Nafi' wa baina Abi Amr an Aduri an Abi Amr, wa farq baina Aduri anil Kisai, wa farq baina Ruwais an Ya'qub dan yang lainnya, semuanya farq dari qiraah Nabi itu sendiri. Karena diturunkan Al-Qur'an sab'a ahrufin ay sab'a minal lahjat indal Arab. Maka adapun Al-Kisai dia membaca dengan imalah Al-Kubra. Dan al-imalah al-kubra mendekati kasrah. Alladzi kadzdzaba wa tawalli, alladzi kadzdzaba wa tawalli. Adapun qiraah Wars an-Nafi' diikuti dengan qiraah dari Abu Amr, alladzi kadzdzaba wa tawalla, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Maka di sini dalam keadaan al-imalah as-sughra. Maka dengan ini selesailah dari ayat ke-16 dari ilmi tajwid dan ilmi qiraah. Maka sekarang kita masuk kepada ilmi i'rab. Alladzi kadzdzaba wa tawalla.
Maka alladzi seperti di pelajaran mutammimah dia ismun mausul. Alladzi, maka dia mabni ala sukun fi mahalli madza, fi'lun ismun mausul mempunyai tempat karena dia ism. Maka karena dia di awal dari jumlah maka mubtada. Maka kalau mubtada berarti marfu, dan dia mabni alladzi mabni ala sukun berarti mabni ala sukun fi mahalli rafa dalam keadaan mubtada di awal jumlah. Atau bisa jadi dia fi mahalli rafa sifat dari al-ashqa, bahwa tidak masuk kepada api neraka itu ilal ashqa, kecuali orang-orang yang sengsara. Nah, siapa yang sengsara itu? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang-orang yang sengsara yang masuk api neraka